Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sahabat video dakwah dan murodal. Kali ini Mimin akan reshare kembali video dari saudara Dodi Sefriadi tentang video Ustadz Firanda Andirja yang diputar di salah satu gereja oleh seorang pendeta. Mari kita simak baik-baik video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangankan saya, orang-orang Nasoro tidak bisa menjelaskan. Antum tanya 10 kepala orang Nasoro tentang konsep Trinitas, akan ada 10 pendapat. Mereka juga bingung. Apa maksudnya satu sama dengan tiga, tiga sama dengan satu? Nabi Isa sama dengan Allah, Allah sama dengan Nabi Isa. Jadi ini namanya Ustadz Firanda, doktor nih, Doktor Firanda. Skype ke saya, siapa yang punya link dia kirim, Skype ke saya Metanoia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pendeta yang namanya Risuli Lubis, teman-teman ya. Pak pendeta ini marah-marah dengan Ustadz Firanda karena Ustadz Firanda mengkritisi ataupun membahas betapa rumitnya konsep Trinitas. Teman-teman yang sering nonton video saya sejak lama pasti tahu bahwa dulu juga saya sering membahas pendeta ini, yaitu pendeta Risuli Lubis ini, karena dia memiliki misi pemurtadan orang-orang awam di pinggir jalan. Jadi orang-orang yang nggak ngerti agama di pinggir jalan disamperin terus diajak murtad gitu ya. Ya contohnya seperti, mohon maaf ya, pemulung di pinggir jalan ataupun pedagang asongan di pinggir jalan itu didatangi sama pendeta ini, diajak murtad. Nah kali ini teman-teman terlihat di channel YouTube-nya dia marah-marah dengan Ustadz Firanda. Kita menyembah Allah yang Esa. Ustadz Firanda. Ya karena tadi itu Ustadz Firanda menjelaskan betapa rumitnya konsep Trinitas ya. Banyak orang yang Kristen sendiri tidak paham tentang Trinitas itu sendiri. Akhirnya pendeta ini marah-marah. Coba kita simaklah videonya ya. Jangan yang seperti ini pemahaman Tuhannya. Silakan. Saya enggak. Silakan. Jangan seperti ini pemahaman Tuhannya. Enggak akan pernah dia bisa. Kalau seperti ini pemahaman Tuhan kita. Kita bandingkan agama-agama yang lain, pembahasan tentang Tuhan mereka rumit terkadang dan tidak detail, tidak detail. Terkadang sebagian mereka semakin belajar mereka semakin bingung. Contoh, kita mohon maaf, kita bicara tentang Nasrani 3 sama dengan 1. Antum tanya orang beda-beda. Saya sudah diskusi dengan banyak orang Nasrani baik di internet dan yang lainnya. Semua bagaimana mereka mengungkapkan tentang Trinitas beda-beda semua. Ini itu benar. Satu bilang begini, satu bilang begitu, satu bilang begini, satu bilang begitu. Nggak ada yang sepakat. Sampai-sampai Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata dalam kitabnya ya, beliau berkata rahimahullah taala, perkataan yang sangat agung, beliau berkata sampai-sampai ada ulama yang mengatakan kalau ada 10 orang Nasrani berkumpul untuk menjelaskan tentang makna Trinitas akan keluar 11 pendapat. Ini perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Karena mereka tidak paham apa yang mereka ucapkan. Oleh karena Ibnu Taimiyah mengatakan sungguh menakjubkan ada suatu kaum yang mereka meyakini suatu perkara yang mereka tahu mereka tidak paham tentang perkara tersebut. Bayangkan perkataan yang agung dari Ibnu Taimiyah. Menakjubkan suatu kaum yang mereka meyakini suatu perkara yang mereka yakin bahwasanya mereka tidak paham perkara tersebut. Sekarang, stop sebentar. Saudara, dengar. Ada satu kaum, maksudnya orang Nasrani ini tahu dia Trinitas ini, tapi dia nggak bisa ngerti. Nggak bisa dia kalau jelasin bagaimana. Terus. Benar. Terakhir saya baca komentar orang tentang Trinitas, kata bahwasanya Allah ada firman-Nya. Kemudian firman-Nya menjelma menjadi Isa. Bingung saya. Allah mana, firman-Nya mana? Kok firman-Nya? Kan firman-Nya perkataan. Di mana perkataan Tuhan berubah menjadi apa? Manusia. Terus kalau jadi manusia firman-Nya hilang. Stop dulu. Bingung juga. Ini perlu saya jelaskan. Nah, ya. Saudara, maksud dia itu Yohanes 1 itu. Ya. Oke teman-teman, itu tadi ceramahnya Ustadz Firanda yang diputar di gereja oleh Pak Pendeta Risuli Lubis. Karena dia katanya mau membantah Ustadz Firanda teman-teman ya. Dan dia berusaha menjelaskan bagaimana maksudnya Trinitas itu. Coba kita dengarkan ya penjelasan dari Pak Risuli Lubis. Saya yakin teman-teman juga bingung dengerin penjelasannya. Jadi begini saudara biar Anda tahu ya. Jadi gini.
biar Anda tahu ya. Nih. Ini 3 nih. Ini Allah Bapa, ini Allah Anak, ini Allah Roh Kudus nih gini. Nah, ini punya pribadi sendiri, ini punya pribadi sendiri, pribadi. Tapi mereka tidak mau dikatakan ini begini. Maunya ini gini. Tetap satu. Tapi tidak mau jadi begini. Ya. Ribet kan? Tidak mau jadi begini, nggak mau. Kalau ini Esa, dia maunya begini. Capek aku ngurusin orang begini. capek katanya ngejelasinnya. Dia sendiri bingung kan? Dia maunya begini. Ini Allah Bapa, ini Allah Anak, ini Allah Roh Kudus. Ini punya pribadi lain, ini punya pribadi lain, ini punya pribadi lain. Tapi ini begini. 3-1-1-3 tidak bisa dipisah-pisahkan. Tapi mereka juga tidak boleh jadi satu begini. Tapi tidak boleh jadi begini. Renggang-renggang gini nggak boleh. Harus begini. Begini. Enggak, Allah kita itu Esa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Maaf ya, saya sendiri juga bingung mendengarkan penjelasan dari Pak Risuli Lubis ini. Dan saya yakin memang banyak juga orang-orang dari kalangan mereka juga bingung dengan konsep Trinitas yang dijelaskan oleh Pak Risuli Lubis ini. Jadi dalam hal ini ya benar apa yang dikatakan Ustadz Firanda tadi. Jangankan saya, orang-orang Nasoro tidak bisa menjelaskan. Antum tanya 10 kepala orang Nasoro tentang konsep Trinitas, akan ada 10 pendapat. Mereka juga bingung. Apa maksudnya 1 sama dengan 3, 3 sama dengan 1? Nabi Isa sama dengan Allah, Allah sama dengan Nabi Isa. Oke, coba kita simak lagi penjelasan dari Pak Risuli Lubis ini ya. Ini semakin berusaha diperjelas malah semakin membingungkan teman-teman. Coba kita simak ini penjelasannya. Yang penting ini Allah Bapa, Allah Anak, ini Allah Roh Kudus. Ketiganya ini satu kesatuan. Ketiganya satu kesatuan ya. Tapi tidak boleh dipisah-pisahkan. Ketiganya satu kesatuan tapi tidak boleh dipisahkan. Oke. Tapi tidak boleh juga jadi Esa begini. Harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi satu Tuhan, 3 kepribadian dalam satu kesatuan. Yang ketiganya tidak boleh dipisahkan, tapi juga tidak boleh dijadikan satu. Ya, ini yang ngasih efek ketawa bukan saya ya, tapi memang ada di videonya teman-teman ya. Jadi memang lucu sih. Tadi dia bilang 3 kepribadian tidak boleh dipisahkan, tidak boleh disatukan. Ingat ya, tidak boleh dipisahkan, tidak boleh disatukan, tapi disebut satu. Itu kan bingung juga kita dengerinnya ya. Tidak boleh, dia harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nempel-nempel sudah. Anda pikir saya mengucapkan ini mudah? Jadi memang benar kan apa yang dikatakan Ustadz Firanda bahwa mereka sendiri juga kesulitan menjelaskan tentang hal itu. Makanya aneh banget teman-teman kalau ada orang yang mau diajak murtad oleh Risuli Lubis ini. Risuli Lubisnya aja kesulitan menjelaskan tentang ketuhanannya, kok mau diajak murtad? Atau memang mungkin tayangan pemurtadan Risuli Lubis yang ada di channel YouTube-nya itu cuma settingan doang ya. Sebenarnya bukan orang Islam, tapi pura-pura didandani menjadi orang Islam gitu ya. Jadi seolah-olah banyak umat Islam yang murtad. Atau bisa jadi memang itu orang Islam, cuman itu adalah orang Islam yang benar-benar awam, tidak mengerti tentang agama, tidak mengerti tentang tauhid. Karena memang target pemurtadan itu pasti kepada orang-orang yang tidak paham tentang agama. Teman-teman bisa carilah di seluruh dunia ini mana ada murtadin yang cerdas, nggak ada. Tapi kalau cari mu'alaf yang cerdas banyak teman-teman. Kesimpulan dari video ini adalah mari kita sesama umat Islam banyak-banyak belajar tentang tauhid, tentang agama Islam agar bisa membentengi akidah kita dari pemurtadan mereka. Ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.